Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Di kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan berbagi sedikit materi mengenai manajemen sarana dan prasarana. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut, perkenalkan, kami dari kelompok 8 yang beranggotakan saya, Kuni Khairul Akalia, dan teman saya Devi Febriana, mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan PG PAUD Universitas Ahmad Dahlan. Materi yang akan kita bahas kali ini merupakan salah satu materi dari mata kuliah Manajemen Pendidikan yang diampu oleh Bapak Ian Sofyan SPD MA. Oke, langsung saja kita menuju ke sesi presentasi dengan presenter yang pertama yaitu Mbak Devi. Kepada Mbak Devi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Kuni untuk kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang kita akan memulai untuk presentasinya. Kali ini kita akan membahas tentang manajemen sarana dan prasarana. Untuk materi pertama yang akan dibacakan oleh saya sendiri, yang pertama adalah pengertian manajemen sarana dan prasarana. Adalah proses pengadaan dan pendayagunaan komponen-komponen yang secara langsung maupun tidak langsung mendukung jalannya proses pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Sarana pendidikan adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud atau tujuan pendidikan. Sarana lebih ditunjukkan untuk sesuatu benda atau peralatan yang bergerak. Sedangkan prasarana adalah segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya proses pendidikan. Prasarana ini lebih ditunjukkan untuk sesuatu benda yang tidak bergerak. Bertugasnya mengatur dan menjaga sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi pada proses pendidikan secara optimal. Kegiatan pengelolaan ini meliputi kegiatan perencanaan, pengadaan, pengawasan, penyimpanan, inventarisasi, penghapusan, penggunaan atau manfaat, dan tanggung jawab. Untuk slide selanjutnya yaitu tujuan sarana prasarana. Yang pertama, menciptakan sekolah atau madrasah yang bersih, rapi, indah, sehingga menyenangkan bagi warga sekolah atau madrasah. Yang kedua, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai baik secara kuantitas maupun kualitatif dan relevan dengan kepentingan pendidikan. Dan adapun menurut Fadal menjelaskan secara rinci tentang tujuan manajemen sarana dan prasarana pendidikan, yaitu yang pertama, untuk mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan melalui sistem perencanaan dan pengadaan secara hati-hati dan saksama, sehingga sekolah atau madrasah memiliki sarana dan prasarana yang baik sesuai dengan kebutuhan dana yang efisien. Untuk yang kedua, mengupayakan pemakaian sarana dan prasarana sekolah itu harus secara tepat dan efisien, dan yang terakhir untuk mengupayakan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan secara teliti dan tepat, sehingga keberadaan sarana dan prasarana tersebut akan selalu dalam keadaan siap pakai ketika akan digunakan atau diperlukan. Selanjutnya, jenis-jenis sarana dan prasarana pendidikan. Yang pertama, ditinjau dari habis tidaknya dipakai. Ini terbagi menjadi dua sarana pendidikan, yaitu sarana pendidikan yang habis dipakai dan sarana pendidikan tahan lama. Untuk sarana yang habis dipakai adalah segala sesuatu bahan atau alat yang apabila digunakan bisa habis dalam waktu yang singkat, contohnya kapur tulis, beberapa bahan kimia untuk praktik guru dan siswa, dan sebagainya. Selain itu, ada prasarana pendidikan yang berupa bentuk misalnya kayu, besi, kertas karton, dan yang sering digunakan oleh guru dalam mengajar, contohnya pita mesin ketik atau komputer,
bola lampu, dan kertas. Dan untuk sarana pendidikan tahan lama adalah keseluruhan bahan atau alat yang dapat digunakan secara terus-menerus dan dalam waktu yang relatif lama, contohnya bangku sekolah, mesin tulis, atlas global, dan beberapa peralatan lainnya. Yang selanjutnya yaitu kegiatan manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan ini merupakan tahap pertama dari manajemen sarana dan prasarana yang sekaligus merupakan dari langkah pengadaan. Menurut Dafadal tahun 2004 bahwa proses perencanaan sarana dan prasarana pendidikan sebagai berikut. Yang pertama, menampung semua usulan pengadaan perlengkapan sekolah yang diajukan oleh setiap unit kerja atau menginventarisir kekurangan kelengkapan sekolah. Yang kedua, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 triwulan atau 1 ajaran. Dan yang ketiga, memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan perlengkapan yang tersedia sebelumnya. Dalam rangka itu, perencanaan informasi tahu tentang perlengkapan yang telah dimiliki oleh sekolah. Salah satu jalan adalah dengan membaca buku inventaris atau buku induk barang berdasarkan panduan tersebut, lalu disusun secara kebutuhan perlengkapan, yaitu mendaftar yang belum tersedia di sekolah. Dan yang keempat, memadukan rencana kebutuhan dengan dana atau anggaran sekolah yang tersedia. Nah, dalam hal ini jika dana yang tersedia tidak mencukupi untuk pengadaan semua kebutuhan yang diperlukan, maka kita perlu diadakan seleksi terhadap semua kebutuhan perlengkapan yang telah direncanakan dengan melihat urgensi setiap perlengkapan yang diperlukan. Semua perlengkapan yang urgen didaftar dan didahulukan pengadaannya. Yang kelima, memadukan rencana atau daftar kebutuhan perlengkapan yang urgen dengan dana atau anggaran yang tersedia. Maka perlu diadakan seleksi lagi dengan melihat skala prioritas. Dan terakhir yaitu penetapan rencana pengadaan akhir. Manfaat perencanaan yaitu dalam membantu menentukan tujuan, meletakkan dasar-dasar dan menetapkan langkah-langkah atau dasar untuk melakukan pengawasan. Dan bahkan juga penilaian agar nantinya kegiatan dalam belajar efektif dan efisien. Selanjutnya yang kedua yaitu pengadaan. Pengadaan ini merupakan upaya yang dilakukan dalam pemenuhan kebutuhan untuk kelancaran dalam proses pendidikan di sekolah dengan mengacu pada apa yang telah direncanakan sebelumnya. Yang ketiga, pendistribusian ini merupakan pembagian sarana pendidikan yang dilakukan oleh TU sekolah. Dan yang keempat, pemeliharaan kegiatan yang dilakukan dalam rangka mempertahankan atau mengembalikan peralatan pada kondisi yang dapat diterima. Dan yang penghapusan ini adalah pembebasan sarana dan prasarana dari pertanggungjawaban yang berlaku dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan yang selanjutnya, penggunaan. Penggunaan ini dipengaruhi 4 faktor, yaitu banyaknya alat untuk tiap macam, banyaknya kelas, banyaknya siswa dalam tiap kelas, dan yang terakhir banyaknya ruang. Dan yang terakhir, pengawasan dan pemeliharaan. Ini adalah aktivitas yang harus dijalankan untuk menjaga atau memelihara dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar perlengkapan yang dibutuhkan oleh personel sekolah dalam kondisi siap pakai. Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh Mbak Kuni. Kepada Mbak Kuni saya persilakan. Baik, terima kasih Mbak Devi. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai aplikasi manajemen sarana dan prasarana. Yang pertama, menyusun rencana kebutuhan perlengkapan sekolah untuk periode tertentu, misalnya untuk 1 triwulan atau 1 ajaran. Yang kedua, mengadakan sarana dan prasarana sekolah dengan cara membeli, baik secara langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu.
Yang ketiga, peminjaman buku dari perpustakaan sekolah kepada siswa. Dan yang keempat, melakukan pemeriksaan terhadap sarana dan prasarana yang rusak, kemudian diperbaiki maupun sarana dan prasarana yang tidak dapat diperbaiki akan disimpan. Pengelolaan manajemen sarana dan prasarana di lapangan. Untuk step yang pertama yaitu perencanaan, untuk step yang selanjutnya yaitu pengadaan. Setelah adanya pengadaan, kita melakukan penginventarisasi. Setelah penginventarisasi dilakukan, akan ada penghapusan yang kemudian di step terakhir ada pembukuan dan pelaporan. Nah, untuk kesimpulan materi kita pada kali ini yaitu, sarana dan prasarana adalah proses kegiatan yang bertujuan untuk mempermudah proses pembelajaran di bidang akademik maupun non-akademik. Dan untuk menghindari terjadinya suatu kekurangan dalam pelaksanaan pembelajaran yang disampaikan oleh pendidik, maka dari itu, sarana dan prasarana adalah analisis kebutuhan dan penentu skala prioritas kegiatan untuk dilaksanakan dalam bentuk nyata. Sekian, thank you for watching. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.